Sarip Tambak Oso, legenda pendekar Sidoarjo yang gugur melawan Belanda. Legenda Sarip Tambak Oso terjadi ketika Belanda dengan kompeninya masih menjajah Ibu Pertiwi. Sarip Tambak Oso adalah nama pemuda kampung yang tinggal di wetan timur Sungai Sedati, Sidoarjo. Dia dikenal sebagai seorang pendekar yang sangat perhatian pada penderitaan orang-orang miskin yang menjadi korban pemungutan pajak oleh Belanda. Sarip Tambak Oso memiliki ikatan batin dengan ibunya, seorang janda tua yang miskin. Ketika masih kecil, Sarip Tambak Oso memakan lemah abang bersama ibunya. Lemah abang tersebut adalah pemberian ayahnya. Selama ibunya masih hidup, Sarip tidak akan pernah bisa mati meski dia terbunuh 1000 kali dalam sehari. Sarip memiliki paman dari ayahnya, di mana dia telah mengambil harta warisan berupa tambak peninggalan ayah Sarip untuk dimanfaatkan sendiri. Suatu hari datang lurah Gedangan dan kompeni Belanda ke rumah Sarip dengan maksud ingin menarik pajak tambak pada ibunya Sarip. Karena tambak yang dikelola paman Sarip adalah atas nama ayahnya Sarip. Saat itu Sarip sedang tidak ada di rumah sehingga tidak tahu akan peristiwa itu. Lurah Gedangan dibantu kompeni Belanda meminta paksa pajak tanah pada ibunya Sarip yang tidak mampu membayarnya. Ibunya dihajar, dipukul, dan juga ditendang oleh Lurah Gedangan dibantu kompeni Belanda. Ibunya yang sudah tua rentah menangis dan merintih memanggil Sarip yang tidak ada di rumah waktu itu. Sarip yang ketika itu tidak berada di rumah seolah mendengar rintihan ibunya dan dengan ilmu kesaktiannya segera kembali ke rumahnya dan menemukan ibunya sedang dianiaya oleh Lurah Gedangan dan kompeni Belanda. Sarip segera mengambil pisau dan membunuh Lurah Gedangan beserta sebagian kompeni Belanda. Sisanya melarikan diri. Sejak saat itu, Sarip Tambak Oso menjadi buronan kompeni Belanda. Suatu hari, Sarip mendatangi pamannya untuk mengambil tanahnya, tetapi tidak diberikan oleh pamannya sehingga terjadi perkelahian. Karena merasa terdesak dan kalah, pamannya melarikan diri menuju Kulon Kali Sedati menemui salah satu pendekar yang bernama Paidi, yang mempunyai senjata andalan berupa jagang. Paidi memiliki hubungan baik dengan paman Sarip, sehingga ia mau membantu paman Sarip untuk menuntut balas perlakuan Sarip pada pamannya. Mereka pun berkelahi di tepi sungai hingga akhirnya Sarip kalah dan terbunuh. Jasadnya dibuang ke sungai. Saat itu ibu Sarip sedang mencuci pakaian di sungai, melihat air sungai berwarna merah dan betapa terkejutnya bahwa anaknya telah dibunuh. Ibunya menjerit, dan seketika itu Sarip bangkit dari kematiannya seperti orang bangun dari tidur, hanya dengan panggilan ibunya. Sarip diperintahkan ibunya untuk sementara tinggal di ujung kampung. Tak lama, Sarip pun mencari Paidi dan mengalahkannya. Sebagai buronan Belanda, Sarip yang sering merampok rumah tuan tanah Belanda dan orang-orang kaya, di mana hasil rampokannya ia bagikan pada rakyat miskin yang ada di daerahnya. Belanda merasa kewalahan dengan sepak terjang Sarip yang semakin berani melawan Belanda. Belanda menyewa pendekar-pendekar untuk melawan Sarip, tapi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena setiap Sarip mati, pasti dia akan hidup kembali dan berulang-ulang terjadi. Belanda pun menjadi tahu rahasia kehebatan Sarip dan kelemahan Sarip dari pamannya yang merupakan saudara seperguruan ayah Sarip, bahwa letak kesaktiannya Sarip ada di ibunya. Belanda akhirnya menangkap ibunya Sarip dan menembaknya. Sarip pun terdesak dan akhirnya tertangkap oleh Belanda. Sarip pun dijatuhi hukuman mati dengan dikubur hidup-hidup dalam sumur dan ditutupi batu dan tanah oleh Belanda. Begitulah kisah Sarip Tambak Oso, seorang pemuda pendekar Sidoarjo yang gugur melawan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Dini yang telah membuat konten tentang sejarah Sarip Tambak Oso. Hikmah dari cerita ini, ibu merupakan segalanya bagi kita. Kehidupan dan kelangsungan hidup bergantung pada ibu yang mengasuh dan membesarkan kita. Baik buruk kehidupan juga bergantung pada doa ibu yang menyertai kita. Itulah yang dilakukan Sarip kepada ibunya.
dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, teman-teman, jangan lupa ya berbakti kepada orang tua di rumah agar Allah juga menyayangi kita. Terima kasih, sekian dari Bunda Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.